Halo, selamat malam buat semuanya ya. Senang banget hari ini bisa kumpul. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini ya. Oke, Mas Joko. Oke, terus rekan Chandra Kirana, selamat datang semuanya ya. Oke. Senang banget hari ini kita mau ngobrol dan saya nggak sendirian, saya mengajak satu teman, seorang senior gitu, siapa dia? Nanti kita akan juga tahu ya. Nah, topik yang mau kita bahas hari ini adalah ringan-ringan aja, tetapi konon jadi masalah bagi sebagian besar penulis, terutama novelis ya, yaitu tentang menuntaskan naskah. Nah, apakah ada sih metode yang pas gitu ya biar kita bisa menuntaskan naskah, atau jangan-jangan metode atau cara kerja kita atau gaya menulis kita memang belum pas gitu ya untuk tujuan menuntaskan naskah gitu. Oke, nah acara ini adalah rangkaian dari apa yang biasa kita sebut di Akademi Penulis Buku sebagai ngakak ya, atau ngajak akrab penulis buku ya. Biasanya kita adakan melalui Zoom, tapi hari ini kita coba deh kita lakukan secara lebih spontan menggunakan media IG Live. Kita nanti bisa ngobrol banyak ya, teman-teman bisa mulai tuliskan nanti kalau ada Mbak Dona, saya malah nyebut namanya ya. Mbak Dona, problem saya itu gini ya, solusinya apa gitu, atau mungkin bisa tanya juga ke saya tentang problem-problem yang mungkin teman-teman alami ketika teman-teman membuat sebuah naskah ya, terutama naskah buku ya, gitu ya. Oke, saya undang dulu deh satu sahabat saya. Oke, Mbak Dona, di manakah engkau? Mbak Dona. Oke. Halo Mbak Dona, sudah tersambung kah? Hai, ketemu juga akhirnya. Halo Mbak Dona. Hai. Oke, ini kali pertama ya kita live di IG ya. Di Instagram, iya. Iya, Hai Mbak Reni. Mbak Dona. Kabarku sehat hari ini, meskipun belum tidur siang. Tuh, Iya, ini kali pertama aku megang acara IG live. Groginya minta ampun. Kalau Mbak Dona kan udah biasa gitu ya di IG live. iya, sudah beberapa Uh, kali iya. IG Live. Uh, Sangat, Oke. sebenarnya sangat Hmm? menyenangkan kok IG Live. Gitu ya. Heeh. Halo Pak Oke, Hori, aku apa biasa kabar? rekaman. Eh, Oke. Nah, Mbak Dona, aku mau mengenal dulu Mbak Dona kepada teman-teman semua ya. Halo sahabat Akademi Penulis Buku. Hari ini kita mau ngobrol dengan Mbak Dona. Mbak Dona itu panjang banget, bisa Halo. 1 jam kalau saya ceritakan sejarah karirnya gitu ya. Tapi kalau di Akademi Penulis Buku, beliau adalah salah satu dari 3 mentor senior kita ya. Beliau spesialis di bidang sunting menyunting naskah ya. Ada kelas juga menyunting naskah novel gitu. Karyanya udah banyak, dan sebelum menjadi seorang penulis pro, penyunting pro, menjadi seorang ghostwriter, beliau adalah bekerja sebagai editor di Gramedia Publisher gitu. Betul ya Mbak Dona ya, hafalanku ya? Betul. Iya, sudah Oke, khatam. sudah katam, udah berkali-kali memperkenalkan Mbak Dona gitu. Kalau Oke, Mas Mbak Anang, Dona. Mas Anang bagaimana? Mm-mm. Oh, Ah, siapa aku ya? iya, Kalau sudah menulis ya, 80 buku sebagai oke. ghostwriter, Hmm, penulis novel ada, non-fiksi ada, gitu ya. Sudah 10 tahun lebih ya, ya di dunia tulis penulis ya. 13. 13. Oh, oke, tiga oke. belas tahun. Artinya aku udah Heeh. cukup tua gitu di dunia kepenulisan. Sama dong. Sudah Sama banyak ya. juga. Oke. Mbak Dona, hari Ya, ini kita mau bahas tentang gaya menulis ya Mbak Dona ya. Gitu. Aku nggak tahu ya. nyebutnya gaya menulis atau metode menulis atau pengaturan menulis bagi seorang penulis. Tapi intinya adalah
bagaimana seorang penulis, terutama penulis yang panjang ya, penulis naskah buku gitu, dia berproses sampai kemudian dia bisa tuntas naskahnya gitu. Nah, di Betul. dunia training kepenulisan itu, saya kok nemu ada dua kutub tuh Mbak Dona, ya. Mm-mm. Ada mentor atau guru menulis yang bilang gini, nulis kalau nggak pakai outline itu kayak omong kosong gitu, nggak bakal selesai gitu, nggak bakal bagus bukunya gitu. Jadi dia Ya. menekankan banget pentingnya sebuah outline. Tapi ada juga kelompok kedua, kubu kedua itu mentor yang selalu bilang pokoknya kalau nulis itu ya nulis 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 gitu. Bener nggak kayak gitu? Atau ternyata itu fenomena di dunia gitu ya, ada dua kubu kayak gitu Mbak Dona? Bisa cerita Mbak Dona? Eh, saya juga melihat hal yang sama, Mas Anang ya. Jadi ada yang pokoknya nulis aja, apa namanya, nggak usah dipikir, bagus satu aja, lah, pokoknya ditumpahkan dulu semua gitu ya. Tapi ada juga yang, em, oke kita menulis tuh harus terstruktur, harus pakai kerangka, harus ada poin-poinnya yang mau disampaikan gitu ya. Eh, Kalau yang saya tahu itu dua kubu itu di luar negeri disebutnya plotter dan panzer gitu. Itu lucu sih karena yang panzer itu asal katanya adalah dari uh, you write with you ya apa you sit on your pants gitu. Jadi pants panzer gitu kan. Celana pendek. Jadi pokoknya duduk terus nulis aja, nggak usah pakai mikir macam-macam, nggak usah mikir kejauhan gitu. Sementara plotter dengan dari asal katanya sendiri plot ya tentu dia membuat kerangka gitu Mas Anang. Oh, oke. Berarti yang terjadi atau yang saya alami dengan teman-teman di banyak pelatihan itu fenomena dunia gitu ya tentang cara Ya, menulis para penulis buku gitu ya. Gitu. ya. Di seluruh dunia eh, ya ada dua kubu itu, plotter dan panzer. Mm-mm. Plotter dan Panzer. Gimana sih Mm-mm. melafalkannya? Aku bahasa Inggrisku agak kacau soalnya, Mbak. Pen, pants, celana pendek, pants, Oke, panzer. Panzer. Oke. Nah, kita kan nggak bisa mendebat ya mana yang benar mana yang enggak kan karena konon Ya. kan dunia menulis itu selain sesuatu yang teknis juga sesuatu yang eh, seni gitu ya bahkan Ya. sastrawi gitu. Jadi mungkin Mm-mm. yang satu cocok di sini, yang satu cocok di sana, yang satu lebih produktif dengan cara ini, yang satu lebih Mm-mm. produktif dengan cara itu. Ada nggak sih Mbak Dona kan banyak tuh baca bukunya ya udah ribuan buku dibaca gitu. Orang yang sukses gitu ya. Atau contoh penulis entah penulis dunia atau penulis Indonesia yang cocok dengan salah satu metode ini, kemudian yang salah satu juga yang ini. Gitu. Biar kita yakin nih Eh, bahwa dua-duanya itu memang sama kuatnya dan sama bagusnya. baru-baru ini awal bulan ya, kalau nggak salah tanggal 10 Oktober itu Hmm? saya kan ikut banyak em, menjadi follower banyak akun penulis ya, penulis luar negeri Oke. dan sebagainya gitu ya, dan berbagai grup penulisan. Jadi tanggal 10 Oktober itu kebetulan ulang tahun salah seorang penulis yang bestseller, Nora Roberts. Nora Roberts Oh, oke. ini berangkat dari penulis Harlequin yang di Indonesia diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama ya. Kemudian dari Harlequin dia mulai menulis cerita-cerita detektif dengan nama J.D. Robb. Nah, ternyata si Nora Roberts ini tanggal 10 Oktober itu dia ulang tahun, jadi ada artikel khusus tentang dirinya dan bagaimana cara dia menulis gitu. Ternyata dia sangat panser itu. Jadi dia tuh mungkin udah terlalu sering ditanyain orang gitu ya, kamu cara menulisnya gimana? Oh, kok gitu sih gitu. Jadi dia um, ada nada kesal juga di artikel itu. Begini cara saya menulis, udah nggak usah diributin lagi gitu. Jadi dia tuh uh, bilang dia setiap hari dia punya rutinitas, dia bangun pagi, dia sarapan, dia olahraga, kemudian dia duduk menulis, tapi dia tidak tahu apa yang mau dia tulis hari itu. Gitu. Oh Jadi dia iya. pas dia duduk baru dia pikirin gitu. Oke, mungkin dia punya um, ide besar bahwa hari ini tokoh saya akan melakukan ini.
Tapi dia tidak memikirkan detailnya, poinnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Itu baru dia pikirkan pada saat dia duduk untuk menulis itu gitu. Dan ternyata si Nora Roberts ini kan sangat produktif ya. Dulu waktu di Betul. Gramedia itu saya mengedit apa novel dia itu berseri-seri itu sampai berapa puluh seri gitu. Terus apa namanya, dia sebagai penulis juga dia sudah masuk bestseller New York Times itu sampai 4 tahun ya. 4 tahun berturut-turut tuh namanya selalu ada, novelnya selalu ada di dalam daftar bestseller itu gitu. Jadi si Spencer ini sendiri juga pasti bisa menjadi bestseller gitu kan. Kalau Mas Anang sendiri bagaimana? Apakah Mas Kalau aku Anang kayak enggak. Spencer atau Plotet? Agak-agak berat gitu ya. Tapi aku mau tanya soal Spencer tadi, Mbak Dona. Itu karena si Nora kan memang udah senior gitu ya. Jadi mungkin karena dia udah banyak latihan sehingga dia bisa duduk kemudian ngetik gitu jadi tulisan bagus. Kalau pemula bisa nggak dia menggunakan cara-cara duduk kemudian membiarkan ide itu mengalir dari kepala kemudian ke jari-jarinya gitu. Kalau pengalaman saya sendiri dulu waktu belajar menulis ya, sampai sekarang pun masih belajar menulis sih sebetulnya. Jadi kalau cerita saya sendiri, saya tuh kepengen menjadi penulis sejak SMP. Tapi tidak ada guidance-nya, saya nggak punya tuntunan gitu, nggak ada yang ngajarin saya menulis, nggak ada yang ngasih tahu saya bahwa menulis itu harus begini begitu gitu ya. Dan jadi saya hanya tahu bahwa kalau saya punya ide harus saya tulis. Itu tidak ada apa ya karena nggak ada guidance itu, jadi akhirnya saya baru punya buku sendiri itu mungkin 20 tahun kemudian ya gitu. Ya dari zaman SMP gitu, dari zaman keinginan untuk menjadi penulis itu muncul. Kalau misalnya saya yang pada waktu SMP itu sudah punya tuntunan, sudah dikasih tahu, kamu langkahnya seperti ini. Mungkin sebagai penser pun mungkin bisa gitu. Ya intinya sih kalau kita tetap, kalau menurut saya kita tetap harus punya kerangka berpikir dan kerangka kerja gitu. Jadi kalau si Nora Roberts itu ya benar seperti Mas Anang bilang, bahwa dia sudah punya pengalaman sehingga dia bisa menulis sebagai penser gitu kan. Dia tahu apa yang akan dia lakukan, dia tahu kemana tujuan dia gitu ya. Nah kalau misalnya para pengarang baru ini paling tidak punya kerangka berpikir yang jelas, ya mungkin bisa dilakukan gitu. Oke, aku jadi ingat dengan ini Mbak Dona. Kan di kelas menulis novel yang saya pegang itu, saya kan mengajarkan menulis dengan sangat-sangat sistematis gitu ya. Mulai dari premis, kemudian pentigraf, kemudian bikin tokoh-tokohnya, kemudian dari tokoh kita bikin kerangka bab-bab. Ternyata ada beberapa siswa saya ketika saya berikan metode itu malah dia pusing banget gitu Mbak Dona. Pusing banget karena bagi dia itu terlalu apa ya, kata dia itu mengikat kreativitas dia gitu, karena dia begitu duduk kemudian dia ngetik gitu malah dia lebih lancar gitu. Ada juga siswa yang akhirnya setelah sekian bulan dia dari kelas itu kemudian dia bikin buku terbit, baru dia ngaku dosa bahwa dia itu nggak pernah baca metode saya gitu, karena baru baca ada 8 tahap aja dia udah pusing duluan gitu. Dia mending duduk, idenya dia keluarkan, dia tumpahkan, ya udah diketik gitu katanya gitu. Gitu. Jadi memang banyak ini ya. Banyak orang kayak gitu ya. Ya, balik lagi ke cara kita bekerja kan, setiap orang kan
pasti punya gaya sendiri gitu. Tapi memang seperti yang barusan Mas Anang bilang, mungkin di kelas saya yang kemarin 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ada Penunting kelas novel ya. novel, itu kan saya mengajak pesertanya juga mengenal tentang tokoh, mengenal tentang latar gitu, bahkan saya berikan apa namanya form yang bisa diisi gitu, kelemahan tokoh apa, kelebihan tokoh apa gitu. Mungkin bagi Cancer atau yang lebih suka berpikir kreatif, melepaskan imajinasinya, itu menjadi mengungkung ya, bisa jadi ya. Iya. Tapi Oke. bagi saya karena saya plotter, yang seperti itu membantu gitu, membantu. Oke. Ada form, karena di dunia penulisan yang sangat luas, apalagi di dunia internet sekarang segalanya bisa dicari itu. Iya. Ada formulir yang sangat detail. Jadi sampai tokohnya suka makan permen rasa apa, suka warna merah yang seperti apa, kenapa dia suka warna merah seperti itu ada form seperti itu. Dan kalau udah terlalu detail begitu saya juga nggak suka gitu. Karena kalau udah kayak gitu akhirnya menjadi repot mikirin detail, bukan mikirin ceritanya yang mau kita buat Ceritanya ya. gitu kan. Oke Mbak Dona, aku sapa dulu ya, udah banyak temen ya gabung ya. Halo teman-teman, salam malam buat semuanya. Kita sekarang sedang ngobrol tentang dua jenis cara penulis buku mengekspresikan gagasan mereka menjadi sebuah naskah gitu ya. Saya sedang berbincang dengan Mbak Dona, sahabat kita, editor dan juga penulis novel yang pernah dan sampai sekarang ya nulis novel itu cepet banget, rata-rata 1 hari bisa 1 bab, itu keren banget. Teman-teman bisa cari nanti di platform-platform online gitu. Nah, di sini kita bisa juga ngobrol ya dengan Mbak Dona atau nanti dengan saya. Silahkan ketikkan aja di bagian bawah itu, di samping kotak komentar tuh ada tanda tanya gitu ya. Silahkan teman-teman masuk ke situ, ketikkan aja deh pengen ngobrol apa dengan Mbak Dona gitu ya. Gitu. Atau di Oke, add kita comment cek. saja langsung. Oh, Ini boleh ada ya, nih mau di add komen. Mbak Indriani, saya angkat tangan sama Hmm. Panser. Hai Mbak Neti, saya kadang plotter loh. Mbak Neti ini juga novelis yang udah menelurkan banyak karya loh. Ya, waduh, hormat Halo hormat Mbak saya. Monica. Saya kira bikin plot mengapa. Nah ini mungkin yang jenis Spencer ini. Hmm, Tiba-tiba iya. ngide. Terus ngalir saja. Hmm, gitu. Oke, ada yang bertanya nggak Mbak Dona? Oke, Belum kali ya. belum ada pertanyaan ya. Oke. Teman saya Panser waktu lomba 1 malam bisa nulis 34 halaman. Wow. Oh, Langsung langsung saya kalau nulis langsung 34 menyoja. halaman semalam itu malam kedua sampai malam ketujuhnya tidur itu. Lemes. Kalau Oh, Mas ternyata Anang banyak juga nih. kalau Hah? kalau lagi Gimana? on fire, cie. Kalau lagi on fire Hah? 1 hari bisa nulis berapa halaman? Saya biasanya targetnya sehari itu kalau kalau lagi lancar banget itu sekitar 10 halaman ya Mbak Dona ya. 10 Hmm. halaman Hmm. gitu. Itu dengan asumsi bahwa saya udah riset dan tadi karena saya plotter, saya harus punya Hmm. kerangkanya nih gitu sehingga banyak hal sih plotter tuh ada kelebihan-kelebihannya buat saya gitu ya. Tapi mungkin buat Hmm. teman-teman yang enggak gitu ya. Nah, kalau dengan Hmm. itu aku bisa nulis itu bisa pindah-pindah gitu dari aku kan lebih banyak nulis di non fiksi ya. Jadi aku Hmm. bikin plot yang sangat detail dari bab 1 sampai bab 15 misalnya, kemudian Hmm. subbab-subbabnya. Mana yang aku Ya. udah siap ya itu yang aku isi dulu gitu. Jadi Hmm. plot atau outline tuh sudah kayak laci-laci di dalam sebuah lemari besar gitu ya. Mana yang aku Hmm. siap ngisi ya udah aku di situ ngisinya. Gitu. Itu Hmm. lebih cepat daripada aku harus urut tanpa kerangka dari awal sampai akhir. Gitu. Khawatirnya nanti Hmm. di tengah, tahu tuh ternyata udah aku bahas di depan gitu ya, kan kalau nggak ada plotnya. Hmm. Itu Hmm. sih kalau aku nulisnya gitu. Hmm. Kalau jadi Mas Anang ini biasa membuat rencana dulu ya, termasuk
plot ini membantu nggak waktu riset? Ya, membantu banget karena dengan adanya, karena malah aku kadang bikin tabel tuh Mbak Dona ya. Jadi kalau lumayan eh, lumayan ribet naskahnya misalnya, karena aku nggak nguasai materi itu, kemudian materi itu adalah materi dari klien gitu ya. Taruhlah aku harus nulis buku tentang autoimun misalnya atau tentang penyakit lupus misalnya, maka aku harus bikin kerangka itu detail banget, kemudian ada tabel-tabelnya, ada kolom-kolomnya gitu ya, mana yang harus aku isi. Nah, itu yang harus aku